Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kali ini Bu Wen lagi mau ngonten sama teman Bu Wenti yang ada di salah satu perbankan BUMN di Indonesia. Kita mau sharing-sharing aja. Namanya Mbak Santi. Nanti kita calling dulu. Saya sudah share linknya. Kita mau diskusi ya terkait dengan bagaimana kerja di perbankan dan sebenarnya gimana sih suka dukanya juga, terus gimana sih awalnya berkarir di perbankan itu, yang mau nanya teller, customer service, kayaknya beliaunya tuh pernah jadi seperti itu, tapi sekarang kayaknya udah bergeser jadi pindah di bagian lain. Tapi setidaknya bisa kita jadikan referensi untuk yang teman-teman yang mau lulus nih ya, mau kerja di perbankan dan lain sebagainya. Kita tonton dulu ya. Sebentar, sabar. Jelas. Jelas. Aduh guys. Nggak jelas saiki. Susah bingit sih ya menghubungi ibu satu ini. Alesya itu si kecil semuanya. Mbak Santi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mbak Santi, suwun ya atas waktunya udah mau diajak ngobrol di weekend. Kita santai-santai aja kok Mbak ngobrol-ngobrolnya. Ya. Oke. Mbak San, ini kan aku mau ngajak diskusi terkait dengan dunia perbankan, meskipun nanti bukan pada bidangnya, cuman mungkin tanya-tanya sedikit-sedikit aja lah ya, karena habis ini kan banyak banget mahasiswa kan udah mau kelulusan Mbak Santi, dan biasanya ya kita kan nggak menyuruh mereka untuk cari kerja atau bagaimana, tapi kan menciptakan kerja gitu ya. Cuman terkadang kan memang di awal kelulusan mereka itu kan pastinya itu pasti nyari-nyari kerja dulu, pengen kerja kantoran lah dan lain sebagainya. Dan menurut hasil wawancara dan observasi, mereka tuh banyak banget yang pengen diperbankan juga, kayak gitu. Ya, jadi kita diskusi kali ini sebagai orang yang masih bertahan dan semoga selalu berkah bahagia di tempat kerja yang sekarang ini ya Mbak Santi. Aku pengen sharing dengan Mbak. Amin. Amin ya Allah. Jadi aku punya inisiatif untuk ngajak teman-teman aku yang masih berkarir di dunia perbankan, aku ajak diskusi. Ki santai aja kok Mbak San. Gak apa-apa, Alesa itu wirawiri gak apa-apa kok. Background. Baik teman-teman, Bu Wen kenalin dulu. Ini adalah teman Bu Wenti dulu di bank yang pernah Bu Wen kerja di sana, dan kasih aku sih mendatangkan teman aku. Ye, Mbak Santi. Yeay. Oke, Mbak Santi. Silahkan, kalau mau sebut merek tempat kerjanya silahkan perkenalan dulu gitu ya. Karirnya mulai masuk ceritakan aja Mbak Santi. Dari awal masuk, mau sebut merek tempat kerja, mangga sok gitu ya, terserah nggak apa-apa. Ya, halo guys. Nama aku Santi, aku sudah bekerja di BUMN ya, 2010. Awalnya sih 2007 lulus kuliah dari Unmu Malang. Saya masuk ke masuk di outsourcing-nya sih dulu ya kita ya, Ben. Benar banget. Benar guys, kita ini pernah juga lo outsourcing. Iya, lalu dan di sana juga tergantung kita ya bisa apa ya, survive ya kita ya di sana. Kan nggak nyangka juga kita bisa ada tes lagi. Nah, kemudian injury time usia 26 kan ya, kita lulus 24 ya. Kita berkarir di sana di injury time batas akhir maksimal usia di kerja di bank kan 26 ya. Betul, untuk pendaftaran ya. Bisa daftar awal itu 26 maksimal. Iya, kita ada tes untuk pegawai tetap. Nah, alhamdulillah ternyata nyantol lah saya di sana ya. Ya, benar. Ketika bulan April saya ulang tahun, bulan Maret saya diterima menjadi pegawai tetap. Luar biasa ya. Jadi nggak langsung sih ya guys, perjalanannya itu memang kan anak-anak tuh maunya tuh langsung pegawai tetap gitu loh Mbak, langsung jelas statusnya kayak gitu kan. Ya nggak semudah itu juga sih ya Mbak, apalagi era sekarang ya Mbak ya.
Era pandemik ini, apalagi saat ini bank-bank kita kan cuma ada kontrak 3 tahun. Nah, ini Untuk yang back penting. office cuma, Mm-mm. nah, itu Mm-mm. ya. Kalau untuk apa? Nanti kalau kita di 3 tahun dites lagi kan ya, mau menjadi pegawai tetap sampai usia 35 ada kenaikan grade lagi ya. Kita Mm-mm. dites lagi. Oh gitu. Nah, kan dia dites lagi. Kiranya anak ini cocok untuk apa? Dites lagi menjadi back office atau tetap di frontliner atau apa, diperpanjang lagi sampai usia 35. Kiranya tidak cocok, akan di-cut pada waktu 3 tahun itu frontliner. Oh, Di bank gitu. saya kan 2 tahun di back office. Oke. Mbak Kalau Santi. back office cuma 2 tahun. Oh iya, benar benar benar. Mbak Santi, yang sekarang kan aku sering banget tuh dapat share dan juga di story WA-nya Mbak Santi terkait dengan rekrutmen, rekrutmen frontliner dan lain sebagainya. Itu ya Mbak Santi ya. Nah, pertanyaannya teman-teman itu, Bu, ini tuh cuma 3 tahun aja ya? Dijawab ya teman-teman. Ternyata kalau sekarang itu semua bank kah, Mbak? Kalau frontliner 3 tahun dulu, baru nanti kalau bagus bisa di tes lagi, bisa nanti lanjut ke masa purna 35 tahun. Seperti itu kah? Kalau bank sebelah itu, kalau bank lain saya kurang tahu ya. Oh, Tapi ini untuk masih di bank saya bank. di Bank, bank BUMN bank dengan kami itu. bank dengan bendera orange ya, guys ya, nggak perlu sebut merek. Betul. Betul ya? Itu gimana Mbak sistemnya Mbak pertama kali? Maksudnya? Kalau umpamanya diterima 3 tahun dulu ya frontliner ya. Kalau frontliner 3 tahun, kalau back office 2 tahun. Lumayan juga sih waktu pengalamanku tes itu sampai 7 kali ya. Pertama interview, kedua nanti apa? Tes psikotes. Pertama itu masih sama nggak ya? Pertama itu kan administrasi syaratnya. Lalu habis itu dalam administrasi dipanggil interview awal. Ya nggak sih? Interview awal, setelah Iya betul. lolos habis itu psikotes. Ya, psikotes. Psikotes lulus paginya, siangnya nanti pengumuman atau besoknya si wawancara psikolog. Bener nggak sih Mbak? Iya betul. Benar masih ya. Habis lolos psikolog wawancara, kita baru interview user dari pihak-pihak pejabat dari bank yang bersangkutan. Betul, Ya? baru tes kesehatan. Baru terakhir kesehatan. Nah, itu kan sekarang tulisannya magang gitu ya Mbak ya. Banyak loh sekarang tuh bank-bank tulisannya itu magang gitu ya Mbak ya. Bukan itu maksudnya gimana ya Mbak? Aku agak bingung, makanya aku nggak ngerti sih itu gimana kok ditulisin magang. Tapi itu kayaknya sih pegawai mereka sih guys. Itu gimana Mbak penjelasannya? Iya kan mungkin dianggap magang karena cuma 3 tahun kan. Oh, Terus lulus gitu. SMA juga bisa sih kita. Jadi iya. SMA D3 S1 dengan gaji yang berbeda. Kalau lulus SMA nanti gajinya ada tingginya. Oh, gitu. Gitu. Ada ini ya Kalau kualifikasinya. betul. Kalau SMA memang nggak mau nurusin kuliah kan ada yang nyambi ya. Iya, betul. Sabtu Minggu itu loh. Itu kan bisa bisa masuk ke dalam tes. Tapi kalau cuma SMA toh sudah cut kita 3 tahun. Oh, gitu. Gitu. Sip, paham. Minimal D3 lah kita. Minimal D3 lah ya, di frontliner itu ya. Minimal lah kayak gitu. Nanti kalau umpamanya udah di 3 tahun, kalian kan terima nih, udah 3 tahun di situ. Ternyata ada tes nih, kalau memang bagus, bisa diperpanjang sampai purna 35 tahun tadi ya Mbak ya? Banyak sih juga yang lanjut. Banyak. Sampai wilayah juga ada sih. Oh. Banyak. Itu apa sih Mbak kriterianya biar bisa dilanjut? Tergantung performan. Tergantung performan kita ya. Nanti kita waktu pelayanan gitu kan kelihatan ya. Kan nanti si penyelia itu di tempatku kepala bagian ya. Ditanyai juga sama apa ya, pemimpin kami ya, ini gimana, nah ini gini gitu ya. Observasi lah nanti ya. Kalau penilaian rekomen baru kita tes ke wilayah. Kiranya wilayah nanti anak ini cocok dilanjutkan, berarti diperpanjang, nanti ditempatkan yang berbeda gitu. Oh, oke. Cuma interview sih sebetulnya. Oh, sisanya cuman memperpanjang tuh cuman interview aja ya Mbak ya? Nggak tes dari awal lagi ya? Enggak, cuma interview. Oke. Mbak Santi awalnya juga teller ya?
Yang Ya, awal masuk dulu. teller ya. Setelah teller Ya, itu apa, Mbak? jenjang di tempat saya itu teller, terus CS, baru ke sales. Baru ke sales. Nah, Terakhir Mbak nanti dari Santi sekarang apa? sales, sales. Saya cinta Komersial. menjadi seorang pemasaran. Cinta banget. Memang jenjang karir sih itu yang ditanyakan teman-teman sih Mbak. Emang yang ditanyakan teman-teman tuh, mosok iya sih dek teller terus kayak gitu tuh loh Mbak. Ya kan, enggak juga Enggak gitu. sih, kita kan ada 3 tahun harus pindah. Oh gitu Maksudnya teman-teman. harus kita harus rolling karena kalau terlalu lama kita di tempat itu kita semakin nyaman kan bahaya juga. Kita Hmm, kena audit kan. Nah, kalau betul. terlalu pinter di teller kan bahayanya kita bisa zona nyaman ya, Betul, kurang betul, betul. berkembang. Betul, betul. Nanti mau bantu kita terkait dengan di awal-awal kalau kita itu keterima itu sistemnya seperti apa sih gitu ya Mbak ya? Jadi kalau pengalaman di teller juga ya, Iya. mungkin saya ceritain sedikit ya. Kalau bisa, kalau kita keterima ya, kita nggak hanya untuk meneller aja. Kalau bisa, kita harus bisa menjual produk kita, produk Tugas utamanya bank itu kita apa ya. saja nih Mbak? Tugas utamanya teller itu Mbak? Tugas utamanya kan kita menerima Pelayan. setoran, penarikan, ya gitu kan ya. Pelayanan ya. Butuh pelayanan, butuh ketelitian. Nah, tapi kita wajib juga menawarkan produk-produk dari yang kita miliki. Benar, 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 Itu benar. Itu tak ajarin sih transaksi. Mbak. Jadi kita apa ya? Kalau bisa jangan lemot lah dalam artian kalau kerja itu yang benar, cak 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 cak. Karena kalau kita teller kan banyak ya. Kalau Benar. salah satu di tempat kita ada yang lemot satu, nanti yang sebelahnya itu akan ada rasa iri ya, grundel ya. Grundel. Waduh, gitu kan ya. Kak mari-mari kerja ini. Nah, kan semakin banyak nasabah datang kan semakin sumpek kan ya kita. Iya, benar, Nanti kalau benar. temannya lemot, kita nggak fokus ke nasabah, malah kita fokus ke teman. Akhirnya terjadi selisih kan juga bisa. Nah, ini Risiko. Nah, selisih. itu. Ini yang ditakutkan mahasiswa. Enggak Bu, aku nggak mau jadi teller nanti kalau selisih aku ganti. Itu gimana Mbak? Yang terjadi Memang sebenarnya. ganti kan. Memang kalau kita terjadi selisih kita harus ganti. Itu Nah, tapi kan diganti itu bisa individu apa tim? sendiri, kan kesalahan kita. Bisa diapain Kalau tadi tim Mbak? ganti kan Rugi ya temennya, nggak melok salah. bahaya kan nanti bisa buat mainan teman-teman. Kalau gitu kan tanggung jawab sendiri-sendiri gitu. Jadi kalau kita harus fokus lah. Kalau udah retailer sudah HP harus ditinggalkan. Kalau enggak kan kita malah fokusnya ke HP ke ya pasti. WA ke apa. Mungkin jam istirahat ya. Gitu. Nah, nanti kita nggak fokus karena teman kita lemot, akhirnya terjadi selisih gitu biasanya. Akhirnya kita nggak cuek aja lah, yang penting kita. Tapi bisa kok nanti kalau seandainya ada selisih kita lihat dari voucher. Voucher itu kan kertas bukti. Bukti kalau nasabah itu penarikan, bukti nasabah setoran. Nanti kita cek. Nasabah seumpama nulis 1.500.000. Kita input 15 juta, kita selisih kan? Betul. Nah, itu namanya ngecek lagi dari voucher ke validasi. Checklist itu lagi ya. Selisih. Oke. Bisa lah ya, ada solusi lah. Ada go with the flow. Yang penting keterima dulu, nanti urusan selisih urusan nomor 1000 ya. Wah, didisian Bang. Nggak mau, aku nggak mau aja di teller. Apaan nanti kalau mamanya selisih 1 juta, Bu, habis nih gaji saya nih Bu. Janganlah dipikir gitu dulu, gitu ya. Janganlah dipikir. Nah, tapi itu jangan kok. Setiap tahun kita dapat 10 juta untuk anak-anak yang freelancer saat ini ya. Setiap tahun dapat, ada penilaian juga sih dari kepala bagian itu. Kalau nilainya bagus, kita dapat 10 juta setiap tahun. Ya untuk ganti-ganti uang gitulah. Untuk ganti-ganti uang itu udah pasti ya Mbak ya, 10 juta itu ya Mbak ya? Ya tergantung performance sih, kadang ada yang dapat 8, 9, tergantung. Sering nggak kita reversal? Reversal itu ya kayak gitu, selisih terus kita reversal. Iya, benar, pengembalian kayak gitu ya. Nah, kan karena kesalahan si teller kan, iya, itu kan merugikan juga.
mengurangi nilai kita. Mm-mm. Bonus kita tidak full seperti itu. Betul banget. Jadi teman-teman, yang penting yang pertama kalau kita kerja di perbankan jangan mikirin job desk-nya dulu juga. Yang penting udah dicoba dulu, bismillah diterima dulu. Nanti job desk-nya seperti apa bisa kita perbaiki ketika sudah kita diterima. Gitu ya Mbak ya, dipersiapkan lebih matang lagi. Jadi kalau jadi teller yang pertama kamu harus teliti ya, cepet, ramah itu udah pasti ya Mbak ya. Ramah tapi kamu nggak cepet, ramah tapi kamu nggak cepet, yo ambiar gitu ya Mbak ya. Memang resikonya, dukanya memang ketika ada selisih account gitu ya. Jadi kalau mamanya ada nasabah atau nabung sekian, kamu salah input dan lain sebagainya, bisa diceklis ulang untuk validasi. Oh ternyata ada nih buktinya kayak gitu ya. Dan kalian juga ada tunjangan 10 juta setiap tahun tergantung performa masing-masing untuk ya kalau kalian memang ada selisih-selisih kayak gitu ya bisa diganti lah sama pihak bank ya secukupnya lah ya Mbak ya, secukupnya. Tunjangan seperti itu ya guys ya. Udah dijelasin juga sama Mbak Santi terkait dengan sistem rekrutmennya juga dan juga sistem kerjanya seperti apa nanti. Jadi masanya adalah 3 tahun. Kalau mamanya performa bagus bisa dites ulang untuk bisa menjadi pegawai tetap dan purna di usia 35 tahun. Pertanyaan selanjutnya, kalau udah 35 tahun kemana Mbak? Kan masih muda, usia-usia produktif Mbak. Bisa ada tes lagi kok. Ada tes ya, secara interview lagi. Sama ya. Ada tes. Iya, nanti di atas banyak kok juga ada yang sudah perpanjangan. Nanti kadang interview lagi, nanti ada tempat yang kosong untuk grade yang selanjutnya. Bisa sampai 55. Bisa guys. 45 ding 35. Bertahap. Ya, bertahap. Kenapa? Kalau aku mikirnya 35. Kalau umumnya aku mikirnya bertahap itu karena ya kalau kalian langsung di 55, ya kalau kalian bagus kerjanya, kalau enggak. Nah, kayak gitu ya. Iya, karena kita harus berkarir terus kan. Benar. Kalau langsung pensiun 55 kebanyakan zona nyaman. Akhirnya kan nggak mau untuk memberikan kinerja yang bagus dan lain sebagainya kayak gitu ya. Tidak mau meningkatkan kinerjanya, ritme kerjanya gitu-gitu aja. Karena dia merasa, alah aku loh wes pensiun 55, ya nggak sih Mbak? Kan zona nyaman. Ya, benar, karena dia sudah di zona nyaman guys. Makanya jangan khawatir kenapa kok udah cuma 3 tahun sih Bu, kok cuma sampai 35 tahun. Sudahlah dicoba dulu aja ya, dicoba dulu aja, bismillah dulu aja. Walaupun job desk-nya cuma teller, kalau kita niat ya, kita niat itu bisa jualan kartu kredit, jualan tabungan perencanaan. Kalau dilihat dari situ kan nanti pemimpin juga ngelihat, oh ternyata anak ini niat ya, bagus. Tapi ada potensi menjadi sales kan, jadi sales kan grade-nya lebih tinggi. Lebih banyak sih. Memang karir di marketing itu memang bagus sih. Emang harus challenge juga sih di marketing itu ya Mbak ya. Aku kalau di kelasnya nih Mbak, aku bilang, teman-teman kalau kalian berbicara customer relationship management, kalian itu umpamanya jadi teller. Jangan hanya kalian itu teller cuman selamat datang, bayar, setor, enggak. Kalian harus punya wawasan yang tinggi kayak gitu loh ya. Kalian selain punya wawasan yang tinggi, kalian punya daya jual yang bagus. Misalnya kalau umpamanya kalian ketemu sama nasabah, Rahma, selamat siang Pak, gimana kabarnya? Wah kerjanya bagus nih Pak. Nah sedikit nih singgung masalah produk-produk baru dari perusahaan kamu, kali aja dia tertarik. Nah itu jiwa-jiwa sales gitu loh Mbak. Jadi dia mempunyai kapasitas untuk bisa berjualan. Gitu nggak sih Mbak? Biar karirnya bagus juga sih. Kalau kita ramah sama nasabah, apalagi nasabah itu emerald ya, kan bisa-bisa kita seumpama pensiun 35 sudah ada yang lirik kan dari kita. Bener. Emerald ini mantan Mbak ini. Oh ya, emerald itu ini guys, kayak di bank-bank yang lain kayaknya yang punya dana banyak di bank tersebut ya, spesial gitu kan ya. Nasabah emerald. Kalau di kita itu emerald itu minimal saldo 500 juta. Nah, itu namanya emerald, guys. Ada beberapa nasabah memang sudah disegmenkan. Kalau sudah nasabah emerald, kita nggak usah antri. Sudah tunjukin kartu langsung aja. Mau ke teller, ke CS, kita diprioritaskan. Karena kan nasabah tertentu. Nasabah tertentu. Betul. Jadi sudah ada pengelolanya. Jadi kalau sales di kami itu sudah ada
nasabah di atas 100 juta sudah ada yang lola. Kayak saya, sales kan ya. Saya yang lola 100 orang. Dari 100 orang ini saya sering kunjungi, jangan sampai dia lari. Kalau ada butuhan apa, kita maintenance, seperti itu. Itu namanya nge-treatment ya. Nge-treatment memperlakukan konsumen tuh beda-beda sesuai kelasnya. Maksudnya begini, bukan karena dia orang kaya sama orang yang nggak punya kita bedain. Enggak, tapi memang sudah ada porsinya masing-masing. Gitu ya Mbak ya. Itu ada sih Mbak di mata kuliahku udah aku ajarin. Jadi kalau umpamanya nasabah itu udah sering ke kamu, udah sering nabungnya juga lebih banyak, ya jangan diperlakukan sama orang yang nabung biasa ataupun cuma transaksi biasa. Bukan kita bermaksud membeda-bedakan, tapi memang sudah ada treatmentnya masing-masing. Itu juga harus dimiliki ya Mbak ya sama seorang teller gitu ya Mbak ya. Jiwa-jiwa kayak gitu ya Mbak ya. Betul. Kalau emang biasanya walaupun kita cuma teller, kalau kita sudah berhubungan baik dengan nasabah itu, nasabah juga senang loh. Betul. Jadi di luar kerja kita kadang ketemu di mana diajak makan, bukannya kita benar. Hubungan baik kan ya? Menjalin hubungan baik dan menjaga hubungan baik. Benar banget. Benar. Ya guys, benar. Aku rasa sudah jelas sekali sih tentang gimana pertama kali masuknya, tesnya juga masih sama sih sebenarnya. Dan yang kedua, tadi sistem perekrutannya sudah dijelasin juga, dan kerjanya teller itu seperti apa juga udah dijelasin juga. Nanti kapan-kapan saya akan ngajak lagi terkait dengan pembahasan-pembahasan yang lain ya. Ini dulu. Oke, Mbak Santi mungkin ada yang bisa mau disampaikan kepada teman-teman yang habis ini kan wisuda tuh. Wah, udah banyak nih yang cari-cari kerja. Biasanya kalau lowong-lowong perbankan udah ada, mereka udah mau naruh lamaran gitu ya. Ada tips atau pesan yang bisa dibagikan nggak ke teman-teman calon wisudawan dan calon para pencari kerja ya? Jadi teman-teman, tidak usah minder ya, walaupun kurang cantik, kurang apa, coba kita ikut aja lah semua, dimasukin lah untuk lowongan apa aja kita masukin itu ya, lamaran. Terus yang penting kita harus foto yang paling cantik. Foto paling good looking. Katanya bisa DM juga. Betul. Dari foto itu kan seperti aku ya, nggak cantik juga sih ya, tapi beruntung. Cantik guys, cuman malu-malu aja. Cuma malu-malu aja. Lalu Mbak Santi? Ya. Foto yang bagus, taruh aja lamarannya, nggak peduli kamu cantik apa enggak, tinggi apa enggak, taruh aja dulu. Foto yang bagus, se-good looking mungkin. Lalu? Nah, karena SDM itu kan nggak ngelihat kita cantik apa enggak, yang dilihat kan dari fotonya dulu. Betul. Pencitraan dulu dong, pencitraan positif. Kadang kan dia lupa habis interview mana yang tadi, kan yang penting fotonya cantik dulu lah masuk ya. Iya, betul. Guys, ini bener banget, ini tips yang luar biasa banget ini, banget, bener banget. Lalu ada lagi interview, nah itu agak pas interview ya agak menjual lah sedikit lah ya kita ya. Menjualnya kayak gimana? Interview pede, percaya diri pasti ya. Yang penting kita pede. Yang penting pede itu kan akhirnya meyakinkan mereka, ternyata dia bisa, kan tujuan mereka kan mungkin juga menjadikan sales kan ya. Iya benar. Untuk marketing, karena nggak mungkin di situ aja. Multi talent. Oke, siap. Itu jangan sampai minder ya. Kalian percaya diri aja dulu. Kalau mamanya kalian percaya diri itu udah kelihatan loh dari awal energinya gitu ya nggak Mbak sih? Iya nggak sih Mbak? Betul. Memang kan gitu awalnya ragu, nikmati aja lah, nanti lama-lama kan tahu ritmenya, ternyata gini gitu. Oke, siap. Akhirnya kita nggak usah minder, nggak usah apa, tapi jangan terlalu percaya diri juga, nanti kan Iya, percaya diri itu kalian gini guys, maksudnya Mbak Santi percaya dirinya gini, kalian udah merasa cantik banget terus aku pasti keterima, belum tasing lainnya biasa aja, itu nggak boleh banget itu ya Mbak ya. Iya, belum tentu kan. Belum tentu. Bernasib baik. Tetap ya, keberuntungan itu selalu kita harapkan gitu kan ya Mbak ya, sisi keberuntungan itu ya. Benar. Itu saja sih guys teman-teman yang udah mau lulus habis ini, semoga berkah, semoga lancar kalian semua.
untuk karirnya ke depan. Ini sedikit Bu Wen dan juga temannya Bu Wen yang dari pihak perbankan. Kalau memang ingin bergabung dunia perbankan, siapkan dari sekarang. Kayak gitu, jangan minder. Pokoknya intinya jangan minder, percaya diri saja. Percaya diri pun kamu jangan terlalu berlebihan. Bismillah, gitu ya Mbak Santi ya. Iya, betul sekali. Ya, Mbak Santi, terima kasih banyak loh Mbak Santi. Ini aku juga, Mbak Santi sibuk guys, sibuk goes ya, sibuk ini, sibuk itu ya. Maklum, wanita karir mah gitu, orang kantoran gitu ya. Mbak Santi sekali lagi, terima kasih banyak ya atas waktunya. Nanti kita ketemu lagi Mbak Santi. Ya, Mbak Santinya udah hilang nih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.